Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarak, berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3C. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh agama di Desa Ganding, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Kepada Bapak Amin, kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini saya izin untuk wawancara, nggih. Monggo. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama yakni apa pengertian takzir menurut Bapak? Menurut pengertian Bapak? Takzir mah kalau menurut pendapat saya atau dalam agama, dalam bahasa yaitu itulah menegur ataupun hukum. Sedangkan menurut istilah yaitu pelaksanaan ketentuan tersebut supaya dalam pendidikan tersebut ada keberhasilan dan tidak tercakup syarat yang mutlak. Sambung. Untuk pertanyaan yang ketiga yakni apa dasar hukum pelaksanaan takzir dalam Islam? Dasarnya yaitu prinsip kemaslahatan dalam suatu pendidikan demi untuk pelaksanaan ataupun ketertiban keamanan dalam pendidikan tersebut. Ataupun itu juga tergantung berdasarkan Al-Quran sama hadis meskipun tidak secara fleksibel. Sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana contoh penerapan takzir dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya banyak sekali, seumpama di dalam masyarakat lalu lintas berarti pelanggaran sesuai dengan kebijaksanaan ataupun denda yang harus dilaksanakan. Sedangkan dalam pendidikan itu bermacam-macam juga. Ada yang melalui denda ataupun hukuman cedera kerja ataupun pelaksanaan hukuman macam ataupun yang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara takzir dan hudud? Kalau hudud yaitu hukumnya secara pasti ketentuan. Kalau tadi kan takzir menurut akar kadar ukuran. Jadi perbedaan. Jadi kalau hudud pelaksanaan prinsip hukuman yang harus dilaksanakan semua dalam pelanggaran tersebut seperti zina ataupun melanggar pasal-pasal dalam lalu lintas. Sedangkan kalau tadi kan kadar atau ukurannya, jadi menurut kebijaksanaan suatu pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan nomor 9, apa pengertian kisos menurut bahasa dan istilah? Kisos dalam bahasa yaitu bahasa istilah yaitu hukuman yang diterapkan setara dengan kejahatan tersebut. Untuk pertanyaan yang ke-10, apa dasar hukum kisos dalam Islam? Dasar hukumnya yaitu dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang menjelaskan masalah hukuman bagi seorang pelaksana kisos tersebut. Untuk pertanyaan yang ke-11, apa tujuan utama dari penerapan hukum kisos? Tujuan pertama adalah pelaksanaan hukuman kisos yaitu untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jerah agar pelaksanaan kisos tersebut ataupun hukuman tersebut dapat dilakukan secara adil. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana proses pelaksanaan kisos dalam kasus pembunuhan? Kalau dalam kasus pembunuhan pelaksanaan kisos yaitu di pengadilan. Jadi dilaksanakan di pengadilan secara untuk pemerintahan. Jadi nggak bisa sembarang tempat karena mengendalikan masalah jiwa seseorang. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni apa itu diat dalam konteks kisos? Ya, dalam konteks kisos yaitu kompensasi atau keringanan dalam suatu kisos tersebut, bisa berupa denda ataupun
hukuman-hukuman yang lainnya lebih ringan menurut ketentuan ataupun dari pihak keluarga tersebut. Bisa juga memaafkan dari pihak keluarga, bisa dilaksanakan juga. Pertanyaan yang terakhir, yakni bagaimana kisos diterapkan di negara-negara Islam saat ini? Penerapan hukum kisos di negara-negara itu bermacam-macam atau bervariasi. Tergantung negara tersebut apa Islam yang mungkin kita terapkan hukum Islam, mungkin ada juga negara yang lebih sedikit Islamnya, ada perbedaan juga. Baik, untuk kesimpulan pada kali ini yakni kisos adalah hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang mencederai atau membunuh seseorang lain. Dasarnya adalah prinsip keadilan, yakni tertuang pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 179. Dalam kisos, pelaku dihukum setara dengan tindakannya. Misal kalau membunuh dibalas dengan membunuh, potong tangan atau mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Seperti di Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u, maka dipotong tangannya secara bersilang. Lalu jika salah satu korban yang dibunuh keluarganya memaafkan, maka tidak memberi maaf, maka hukum kisos tetap dilaksanakan di dunia. Tetapi kalau keluarga korban memaafkan, maka hukum kisos tidak akan dilaksanakan di dunia, melainkan nanti akan di akhirat. Untuk yang kedua yakni takzir. Takzir ialah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim atau pemerintah yang tidak tertuang dalam Al-Quran, dan hukuman yang tidak disifati langsung oleh Al-Quran, yakni hukum takzir bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis pelanggaran, tingkat keparahan dan kondisi pelaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.